semua, balik lagi kita di podcast Orisinil, obrolan masyarakat sipil. Pada episode kali ini kita akan membahas suatu tema yang menjadi kajian dari politik, yaitu bagaimana peralihan isu bekerja di dunia politik. Nah, teman-teman semua pernah gak sih kita sadari gitu, bahwa ketika ada isu besar yang sedang booming, yang sedang hangat di ranah pemerintahan, misalkan isu politik, kebijakan publik, dan lain-lain. Nah, tiba-tiba isu tersebut ditunggangi atau ada isu baru yang tidak kalah hype, tidak kalah viral, namun tidak ada kaitannya sama sekali dengan isu politik. Nah, teman-teman, kadang kita mikir kayak ya mungkin lagi tepat aja waktunya, kayak ya sama-sama gitu. Tapi ketika kita berpikir ulang, ketika kita analisis, kenapa isu itu memiliki pola yang sama? Kenapa selalu berulang gitu polanya? Ketika ada isu yang lagi hype, ketika ada isu yang lagi viral terkait pemerintahan, terkait kebijakan yang kurang bagus, tiba-tiba ada yang naik juga gitu, isu viral. Bisa jadi tentang perceraian artis, tentang influencer yang tiba-tiba viral, dan lain-lain. Nah, kita akan kaji itu bagaimana peralihan isu itu bekerja di dunia politik. Nah, dalam dunia politik ada namanya diversionary politik. Strategi yang digunakan untuk mengalihkan atensi publik terhadap masalah domestik gitu, dengan cara memunculkan isu baru yang bertujuan untuk meredam isu yang sedang hype dan memberikan keuntungan untuk pihak politik. Isu ini biasanya dipakai ketika sedang ada tekanan besar gitu dari publik. Ya contohnya yang sudah-sudah gitu, kayak kemarin pas ada demo besar-besaran. Nah, di dunia politik juga ada teori yang dikemukakan oleh Noam Chomsky dan Edward Herman, yaitu manufacturing consent. Manufacturing consent ini menjelaskan bagaimana peran media massa sebagai alat propaganda politik untuk membentuk opini publik. Nah, dalam ranah komunikasi, ini disebut sebagai agenda setting. Bagaimana sih kita bisa menelaah apakah ini merupakan isu dari agenda setting atau bukan? Nah, kita bisa melihat nih, ada 4 indikator yang bisa kita jadikan parameter apakah ini merupakan peralihan isu atau memang isu beneran gitu. Yang pertama, timing. Isu muncul ketika ada isu yang sedang hype gitu. Misalkan isu ini lagi panas-panasnya nih tentang kebijakan publik yang blunder. Nah, tiba-tiba dinaikin nih isu baru tentang perceraian artis. Timingnya tepat banget gitu, kayak kok pas banget gitu pas ini lagi naik, ada isu baru yang naik dan sama-sama viral. Jadinya isu yang lama itu sedikit demi sedikit orang teralihkan karena ada isu baru. Yang kedua, target. Nah, biasanya isu baru yang muncul ini menargetkan emosional dari publik gitu. Contohnya kayak isu perceraian. Kan seolah-olah publik itu merasakan gitu, kasihan, rasa iba, dan diulik terus penyebab perceraian artis ini karena apa. Yang keempat, topik. Yang ketiga, topik. Nah, biasanya isu yang diangkat itu tidak ada kaitannya dengan isu yang sedang hangat atau isu yang sedang booming. Nah, kayak tadi, misalkan ada demo, nah tiba-tiba ada yang diangkat nih. Ada tiba-tiba isu yang muncul yaitu perselingkuhan artis gitu. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan isu yang sedang booming terkait kebijakan. Yang keempat, adanya transmission, yaitu setelah dianalisis dan setelah dikaji, memang isu yang baru dimunculkan ini
perlahan-lahan mengikis isu yang sedang hype tanpa kita sadari, dan tiba-tiba kita publik mengonsumsinya isu yang sedang viral, membicarakan isu yang sedang viral gitu, yang baru-baru viral, dan sedikit demi sedikit meninggalkan isu yang menjadi concern utama publik tadinya. Nah, kita dengan adanya 4 parameter kita bisa melihat apakah ini merupakan agenda setting atau bukan. Kita gunakan studi kasus seperti bencana yang sedang terjadi di Sumatera. Nah, presiden kita melihat dan menilai bencana Sumatera itu bukan sebagai bencana nasional, sehingga memunculkan banyak kecaman publik, mau dari rakyat ataupun bahkan dari luar negeri gitu, mengecam kebijakan yang dilakukan oleh presiden kita. Nah, adanya isu tersebut, tiba-tiba ada isu baru yang muncul, yaitu perceraian artis. Atau yang teman-teman mungkin tahu gitu, ada mantan gubernur dari A cerai, dan ada perselingkuhan influencer gitu, sampai terdengar dari Malaysia. Nah, itu kan nggak ada, kita mengukur ya dari 4 parameter ini nih. Yang pertama, timing. Tiba-tiba pas ada banjir Sumatera yang lagi hype dan kebijakan presiden kita itu, tiba-tiba ada perselingkuhan artis ini dimunculkan gitu, hype-nya diviralkan gitu. Yang kedua yang kita melihat dari segi targetnya besar, emosional. Perceraian kan ya kita iba, merasa kasihan gitu. Yang ketiga itu topiknya itu nggak ada kaitannya sama sekali sama isu yang sedang hype ini. Nah, teman-teman, itu berkaitan dengan teori dari Noam Chomsky, manufacturing consent, di mana media massa bertugas untuk menjadi alat propaganda politik, yang mana cara kerjanya dengan menaikkan dominasi dari konten-konten, menaikkan dominasi dari pemberitaan-pemberitaan tentang isu tersebut, menjadi isu ini yang lebih naik nih. Publik kan jadi mengonsumsi lebih banyak isu yang baru, misalkan perceraian dari salah satu mantan gubernur. Jadi kita tahunya isu tersebut mengenai kronologi dan lain, sehingga isu yang harusnya yang menjadi concern publik ini terabaikan dan lambat laun mereda atensi publik terhadap isu tersebut. Nah, teman-teman, ada yang bisa kita kaji gitu terkait peralihan isu ini lebih spesifik. Yang pertama, tidak adanya audit. Nah, misalkan ada nih kebijakan publik dan itu tuh dan tiba-tiba ada peralihan isu, dan ketika kita melihat lagi isu yang pernah terjadi nih, nggak ada audit sama sekali. Contoh, kayu gelondongan yang dibawa banjir Sumatera. Nah, pemerintah kita menetapkan bahwa ya sudah, itu merupakan kayu yang dari pohon kemudian terbawa banjir. Padahal kan itu jelas-jelas ada catnya, ada bekas potongannya, tapi tidak diaudit secara mendalam. Yang kedua, tidak adanya evaluasi kebijakan. Nah, setelah adanya bencana Sumatera, kita pakai contohnya bencana Sumatera ya, studi kasusnya. Tidak adanya evaluasi kebijakan langsung gitu, kayak dengan adanya banjir Sumatera ini diakibatkan oleh sawit, diakibatkan oleh tambang. Jadi kita meninjau dan seterusnya bahwa ini harus diselesaikan gitu misalkan, dan daerah lain yang memiliki kondisi sama lebih dihati-hatikan dan dikurangi gitu. Tapi kenyataannya nggak ada kebijakan yang seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak adanya pejabat yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Nah, seperti banjir yang di Sumatera, kita tidak mendengar satupun pejabat kita dari kementerian manapun yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal berapa ribu jiwa yang meninggal? 1.000 lebih jiwa. Berapa korban yang terdampak? 1,2 juta, bahkan lebih.
warga Sumatera, Aceh terdampak, mengungsi, kelaparan, dan lain-lain. Dan tidak ada perubahan sistem yang komprehensif. Malah apa yang dilakukan pejabat kita? Pejabat kita melakukan ini. Nah, teman-teman, itulah peralihan isu yang digunakan sebagai alat propaganda politik, alat politik untuk menjaga citra, untuk membuat publik merasa sudah baik-baik saja, tapi kenyataannya tidak. Nah, mungkin itu saja pemaparan mengenai bagaimana peralihan isu bekerja di ranah politik. Teman-teman, mungkin dari teman-teman bisa menilai lebih jauh apa aja yang menjadi peralihan isu yang pernah terjadi di Indonesia. Kita bahas bersama di kolom komentar. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.